Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang pilihan. Kita termasuk orang-orang yang dititipkan amanah lebih panjang usianya dibanding dengan saudara-saudara kita yang telah wafat. Hari ini kita beruntung, Allah masih berikan kesempatan sehat pada kita semua dibandingkan dengan saudara kita yang hari ini berbaring di rumah sakit. Kita disebut juga sebagai orang yang beruntung. Kenapa? Karena kaki kita masih bisa melangkah ke masjid dibanding dengan orang yang di luar sana merelakan kakinya melangkah ke tempat-tempat maksiat. Mudah-mudahan dengan keberuntungan kita ini kita syukuri. Disyukurinya dengan apa? Bukan dengan mengucapkan kata hamdalah, segala puji bagi Allah saja, tetapi juga dibuktikan bahwa kita bersyukur. Caranya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Sepakat Bu? Sepakat. Saya pengen punya ukuran indikator. Kalau orang bersyukur dulu sebelum Ramadan ngajinya paling seayat 2 ayat. Tapi setelah Ramadan ngajinya 1 juz, 2 juz harus begitu. Itu tanda orang bersyukur. Kalau dulu sholatnya cuma ngejar sholat wajib, itu pun kadang-kadang mepet waktunya sampai sholat berikutnya. Tanda orang bersyukur sekarang sholat sebelum waktu nggak boleh ya. Datang sebelum waktu sholat. Kerjakan sholat sunnah terlebih dahulu atau baca Quran terlebih dahulu. Jadi menunggu waktu sholat. Itu tandanya orang bersyukur. Dia memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya ingin mengajak kita semua selain menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga membuktikan bahwa kita adalah umat yang terbaik, umat yang terhebat. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Jadi khair itu artinya terbaik. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kalau di Muhammadiyah menafsirkan fastabiqul khairat, itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau menurut Profesor bin Samsudin, fastabiqul khairat itu bukan berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Fastabiqul khairat. Jadi khair diterjemahkan bukan baik, tapi terbaik. Nah, sekarang kita akan memahaminya tafsir ayat bil ayat. Kita akan pakai ini. Kenapa khair diterjemahkan dengan terbaik, bukan baik? Kalau baik saja dalam ayat itu tidak memotivasi kita untuk berbuat lebih daripada yang lain, tidak memotivasi kita untuk menjadi pemenang kalau ada kompetisi. Di kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terhebat, terbaik. Ukuran kebaikan dalam agama kita, saya mencoba untuk menggali secara kualitatif. Apa sih ukuran kebaikan dalam agama kita? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis
Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ini sebenarnya kalau dalam balaghah kalimat ini diucapkan sedikit untuk menunjukkan yang banyak. Artinya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran sebenarnya bukan hanya mengajar, membaca, belajar, dan mengajarkan. Karena fase-fase berinteraksi dengan Al-Quran itu meliputi yang pertama, dia bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang Islam yang nggak bisa baca Al-Quran, dipertanyakan, kemana aja tuh umur sampai tua kayak gini belum bisa baca Quran. Suatu saat saya pernah diundang ke sebuah acara. Ada seorang laki-laki, seorang suami, suruh membaca Al-Quran untuk anaknya. Dia baca tuh Al-Quran, tapi kok rasanya beda. Ini Quran atau bukan yang dibaca? Ternyata yang dia baca adalah huruf bahasa Indonesia. Sudah punya anak masih membaca huruf bahasa Indonesia. Bagaimana anaknya akan mencontoh bapaknya? Sedangkan membaca Al-Quran saja belum bisa. Kemudian ada yang bertanya sama saya, Pak, ini kan sudah tua, bagaimana masa kita Iqra lagi? Iqra kan panjang, banyak metode membaca Al-Quran. Dari mulai Al-Barqi, Umi, dan lain-lain. Yang cuma hitungan jam kita bisa membaca Al-Quran. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik. Tapi kan mahal, sejuta 2 juta. Kalau nggak berkorban nggak dapat. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bersusah payah dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu thariqan fil jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mau jalan gampang menuju surga? Berkorban mencari ilmu, itu jalan mudah, dimudahkan Allah untuk mendapatkan surga. Yang kedua apa? Yang kedua setelah membaca, pahami Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan cuma sekadar dibaca, dilakukan, bukan, tapi dipahami isinya. Sekarang kan orang dijauhkan dari Al-Quran, yang penting udah bisa baca, udah bagus, yang penting dapat pahalanya besar, tapi dia nggak ngerti apa yang dibaca. Bagaimana memahaminya? Ada gurunya, panggil ustaz, pahamkan ini Al-Quran ini tafsirnya begini, menurut tafsir Al-Marogi, menurut tafsir Buya Nangka, Al-Azhar, atau menurut tafsir Ibnu Katsir, dan banyak tafsir yang lain. Pahami itu, bukan hanya sekedar bisa baca. Kalau sekedar bisa baca, banyak penjahat-penjahat yang bisa baca Quran. Suatu saat saya pernah khutbah di penjara. Bukan saya masuk penjara, saya khutbah di penjara. Kalau orang penjara nggak boleh khutbah. Jadi yang boleh khutbah itu orang di luar penjara. Saya di penjara khutbah di Salemba pernah, dan di rutan Salemba. Yang belum pernah saya di Brimo. Itu kalau kita ngumpul di masjid, yang baca Quran banyak. Oh ternyata penjahat-penjahat bisa baca Quran. Jadi kita nih di sini kalau baca kalah sama penjahat. Ya. Penjahatnya bisa baca, tapi nggak semua orang di penjara penjahat. Tapi yang di penjara banyak yang bisa baca Quran. Kalau sekedar baca, sama juga seperti anak kecil. Anak kecil bisa baca, kita udah girang, tapi nggak ngerti makna bacaannya. Itu namanya anak-anak. Maka tingkatkan kualitas kita. Memahami Al-Quran dengan belajar. Yang ketiga, bagaimana mengamalkannya? Sudah bisa tahu, paham, amalkan. Yang berarti jadi ustaz. Tahu banyak tapi mengerjakannya nggak bisa. Makanya nanti yang masuk surga nih kira-kira jangan dulu nih. Yang di depan saya nanti panggil saya. Karena banyak ilmunya belum tentu bisa melaksanakannya. Mendingan dikit ilmunya tapi dilaksanakan secara konsisten. Oh saya tahu nih keutamaan sholat sunnah dikerjakan. Oh saya tahu nih kalau sholat itu
kerjakan. Kalau ustaz jarang berjemaah, saya kasih tahu aja di kartunya. Karena bisa di sini saya harus ke sana, ada di sana lagi. Kapan berjemaahnya? Jarang. Paling bisa subuh kita berjamaah, selebihnya belum tentu. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi beruntunglah kita semua. Barangkali yang lebih bagus adalah orang yang tahu banyak dan dia bisa mengamalkannya lebih banyak. Kemudian baru menghafalkannya. Menghafal Quran itu perlu. Kalau jadi imam nggak hafal Quran, nggak bisa jadi imam. Harus ada ayat-ayat yang dihafal. Gacoannya jangan cuma 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah yang lainnya. Sehingga nanti banyak di antara kita yang layak untuk menjadi imam. Hari yang berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini interaksi pertama kita, kemuliaan kita, sebaik-baik kita adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ini ukuran yang hebat. Jadi patokan ukuran kita, kehebatan kita adalah sejauh mana orang itu dekat dengan Al-Qur'an. Kemudian memahaminya bagaimana? Memahami Al-Quran itu tidak bisa letterlock. Sekali lagi saya katakan, memahami Al-Quran itu tidak bisa utuh. Ada rangkaian pemahaman yang harus sampai kepada orang. Bagaimana caranya memahami Al-Quran? Dengan tafsir, dengan ayat bil ayat, dengan ayat bil hadis. Kalau memahaminya Al-Quran letterlock saja, secara tekstual saja, kita akan menjadi orang-orang yang kaku. Allah memberikan kesempurnaan akal bagi kita untuk memahami apa yang datang kepada kita. Contoh, ketika Allah mewajibkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Datang bulan Ramadan, kalau orang nggak ngerti dengan Al-Quran, cuma menjadi kebiasaan saja. Oh, Ramadan itu puasa, Ramadan itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dia melakukan ibadah seperti itu berdasarkan kebiasaan. Ini berbahaya. Karena ibadah tidak boleh berdasarkan kebiasaan. Ibadah harus berdasarkan ilmu. Kenapa dia berpuasa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sarana puasa itu. Bagaimana bisa jadi orang yang bertakwa? Oh, ternyata di puasa itu dilatih untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oh, dalam puasa itu juga dilatih orang untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jangan mudah marah. Oh, ternyata di puasa itu nggak dapat pahala apa-apa kalau kita korupsi. Dilatih dalam berpuasa itu sehingga lahir nantinya pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memahaminya dengan ilmu. Sama dengan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jangan sampai sholat juga ngambil sendal juga. Jangan sampai sholat juga ngambil kotak amal. Ada yang ngambil kotak amal di sini? Ada. Maka dikasih CCTV di sini, biar kelihatan siapa yang ngambil. Sholat juga, tapi melakukan kegiatan yang dosa juga. Jadi nggak ngerti sholatnya buat apa. Orang yang ngerti Al-Quran, dia pahami dengan itu. Oh, ternyata sholat itu kita ruku, kita sujud, melatih kita untuk tunduk kepada hukum Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menahan diri dari perbuatan keji dan munkar, karena takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak nyampe
ke situ kalau nggak ngaji. Makanya harus ngaji. Orang nggak cukup dengan sholat, harus datang ke pengajian-pengajian supaya sholatnya bermakna, supaya sholatnya mengerti kewajibannya dan juga tujuannya. Ini udah berapa menit nih? Masih ada waktu. Jadi yang pertama, ukuran hebat atau indikator kehebatan. Kalau boleh saya melakukan penelitian, saya bisa melakukan penelitian. Jadi orang itu akan lihat hebat atau tidak diukur dari 3 hal. Yang pertama tadi ukuran interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ukuran hebat itu adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hadis riwayat Tabrani. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik buat keluarga. Ini ukurannya ya. Sekalipun Rasulullah SAW sudah menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, tapi masih mau bercanda dengan anaknya, dengan Aisyah, dengan istrinya. Masih punya waktu buat gendong-gendong cucunya. Sebaik-baik kalian. Sekarang aplikasinya bagaimana dengan kita? Aplikasinya dengan kita adalah kita mesti punya waktu untuk keluarga. Jangan sampai orang menganggap kita tenar di luar, viral di luar, hebat di luar, tapi keluarga kita berantakan. Karena ukuran hebat itu bukan cuma pribadi, juga keluarga. Sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, ketika Rasulullah menjadi orang baik, keluarganya juga harus bisa dijadikan orang baik. Tapi kan berat Pak, nggak semua orang bisa begitu. Iya betul, nggak semua orang bisa begitu. Tapi usaha kita sudah sejauh mana untuk menjadikan orang itu baik. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin memberikan gambaran jauh ke depan. Apabila suatu saat nanti kita wafat, meninggal dunia, itu harapan kita, ini bukan harapan kita rumah sakit ya, harapan kita adalah mendapatkan doa dari orang yang hidup, dan doa yang terus mengalir, tidak ada halangan apapun sampai kepada kita, adalah doa anak yang soleh. Apa dasarnya? Bila mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salati. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nih jadi guru nih enak, pahalanya banyak. Dia ngajarin ke muridnya, murid jadi guru lagi, pahalanya luar biasa. Yang ketiga, waladun sholihun yad'u walidayhi, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana anak bisa mendoakan orang tuanya kalau anaknya nggak soleh? Maka investasi besar menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Bagaimana caranya? Sertakan dalam doa-doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya mau tanya, doa yang kayak begini yang biasa itu dibacanya sama ibu-ibu atau bapak-bapak? Kebanyakan yang baca siapa ya? Rabbana hablana min azwajina. Ibu-ibu banyak nggak baca itu? Banyak. Kalau ibu-ibu yang baca sama bapak-bapak yang baca beda. Kalau bapak-bapak yang baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Kalau ibu-ibu yang baca Rabbana hablana sampai menetes air matanya. Kenapa? Darah dagingnya yang keluar dari rahimnya merasakan betul, kalau nanti anak saya nggak jadi anak
hebat, yang terbaik itu adalah orang yang paling baik buat keluarganya. Dia punya investasi besar, bukan cuma urusan dunia, tapi juga sampai nanti kelak di akhirat. Betul Bu? Betul. Tapi apa nggak banyak? Nanti kalau nggak hafal ya guys, minta Mas Umi. Kalau nggak minta sama Pak Marioto. Ya. Itu yang kedua. Jadi orang disebut hebat menurut ukuran agama kita adalah orang yang paling baik pada keluarga. Kemudian yang ketiga, yang disebut orang hebat itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ada juga hadisnya yang dikatakan ahsanul khalqan wa ahsanul khalqan. Ya. Sebaik-baik orang khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak menghadirkan manfaat buat orang lain. Ini hebat. Jadi dimanapun dia berada, dia menghadirkan manfaat buat orang lain. Itu orang hebat. Kadang-kadang kita begini urusannya. Kalau nggak dimasukin pengurus, kita nggak mau berkontribusi. Oh, saya bukan ketua. Nanti aja itu ada ketuanya, ada mau ketuanya. Kebanyakan kita berorganisasi banyak penyakitnya. Tidak terpilih, kemudian tidak mau. Saya jadi ingat cerita, bukan cerita ini, kisahnya Panglima besar Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu menjadi orang hebat sebelum Islam dan menjadi orang hebat setelah Islam. Dalam setiap pertempuran gak pernah kalah. Saya ulang sekali lagi, dalam setiap pertempuran gak pernah kalah. Bayangkan kalau ada orang macam begitu, ini mendingan kalau belum mati jangan ditipu. Belum mati jangan ditipu. Dalam pertempuran belum pernah kalah. Sejak masa Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab dilihat di sana Umar. Kemudian dikirimkan satu surat cinta. Dibukanya surat cinta itu oleh Khalid bin Walid dari Umar bin Khattab. Ternyata surat itu adalah SK nomor sekian, menimbang memutuskan pemecatan terhadap Khalid bin Walid tanpa sebab. Ya, kalaupun ada kesalahan ya wajar, namanya manusia. Tapi bukan berarti kesalahan yang fatal. Keluar SK seperti itu, pemecatan. Semua orang pada galau dan beritanya viral sampai ke Madinah. Ini kenapa? Apa ada masalah Umar dengan Khalid? Ternyata Umar melihat ke depan jauh. Kalau Khalid dibiarkan dia memimpin perang terus-menerus, ini akan timbul kultus terhadap manusia. Padahal dalam agama nggak boleh ada kultus terhadap individu. Sekali lagi saya ulang, dalam agama tidak boleh ada kultus terhadap individu. Kalau sudah mengkultuskan individu, semua apa yang dikatakan dia pasti benar. Padahal manusia fi mahalil khata'i wal isyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau sudah kultus, apa kata dia pasti benar. Ini berbahaya dalam agama. Gak boleh dalam beragama kultus. Maka di Muhammadiyah gak ada kultus. Kiai Ahmad Dahlan itu keluarganya ketika tidak terpilih jadi pengurus, ya gak ada masalah, digantikan dengan yang lain. Gak boleh ada kultus. Semua yang siap berkorban dia menjadi pimpinan, menjadi pengurus dan sebagainya. Kalau sampai ada kultus berbahaya. Nanti kalau pemimpinnya mengatakan semakin panjang lewatnya semakin goblok, akan diikuti karena kultus. Tapi kalau berpikir dengan ilmu, oh enggak begitu. Jadi memahaminya harus juga dengan ilmu.
Jadi yang berbahagia, setelah mendapatkan surat cinta itu, Khalid bin Walid kemudian mengurung diri di tendanya selama 3 hari. Setelah 3 hari dia keluar memakai baju perang. Teman-temannya, koleganya, dan anak buahnya bertanya, kalau kita manggil orang Betawi, Bit, kok masih pakai baju perang? Kan udah keluar SK pemecatan. Apa jawaban Khalid bin Walid? Dia mengatakan, aku berperang bukan karena Umar, tapi aku berperang karena Allah. Walaupun tidak jadi panglima, dia juga siap berperang di barisan manapun. Walaupun tidak lagi melekat pangkat dan jabatannya, dia tetap berkontribusi untuk umat. Itulah pribadi Khalid bin Walid. Ini orang yang hebat. Dia bisa berkontribusi dalam posisi apapun. Nah, hari ini berbahagia dan berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa melatih diri kita untuk bisa mengendalikan diri, menahan diri dari hawa nafsu, dari rasa marah. Ketika nggak enak sama orang, marah sama orang, tidak berarti tidak berkontribusi. Tetap dia harus berkontribusi. Dia harus berikan apa yang dia sanggup untuk agamanya, untuk pergerakannya, untuk kemajuan umatnya dalam posisi apapun. Di hari yang berbahagia dan berkahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau boleh disintesiskan, orang-orang yang hebat itu adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga dia bertanggung jawab pada keluarganya dan berkontribusi untuk umatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum wa